Karena itu memang teman-teman, mungkin dari perspektif masing-masing lembaga kemanusiaan ini, coba memberikan gambaran kepada kita, ada apa sebenarnya dan kira-kira langkahnya seperti apa terkait dengan penanganan kasus ini. Kalau ini punya kaitan dengan hal-hal lain, saya pikir teman-teman lebih tahu dari saya, dan mungkin kita bisa dapat masukan juga, dan pers juga bisa dapat gambaran tentang apa sebenarnya yang perlu dilakukan dan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Terima kasih teman-teman. Saya berikan kesempatan yang pertama untuk eh, sobat saya Usman. Silakan, saya sudah kasih jadi co-host. Teman-teman yang mau presentasi silakan ya. Saya sudah jadikan sebagai co-host semua. Silakan Usman. Yo, terima kasih banyak Ronald. Teman-teman yang saya hormati, saya senang bisa ada di sini dan semoga apa yang saya sampaikan tidak panjang dan karena itu saya akan memulai saja secara langsung. Nah, untuk PowerPoint saya terus terang tidak bisa presentasi karena laptop saya tidak ada spray. Tapi sambil menunggu itu saya ingin melanjutkan poin penting dari Bung Ronald tentang Gunung Wobu itu. Jadi memang ini adalah satu gunung yang mengandung kekayaan luar biasa. Wabu. Wabu, salah satunya emas adalah. Dan ini belum lama ini memang baru diproses secara administrasi oleh Gubernur Papua, dalam hal ini Pak Lukas NMB, untuk diberikan persetujuannya kepada Mining Industry Indonesia atau Mine ID. Jadi kalau Anda membuka website Mine ID, di sana juga bisa terlihat siapa saja perusahaannya dari mulai jadi ini gabungan sebenarnya antara Freeport Indonesia dan juga Bukit Asam, Antam dan beberapa perusahaan lainnya gitu. Nah, blok Wabu ini memang satu blok yang saat ini sedang diusahakan ada semacam wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK gitu ya, sesuai dengan peraturan yang ada, dan ini ada sekitar wilayah yang bekas wilayah Blok B Freeport itu 40.000 hektar yang terletak di Kabupaten Intan Jaya. Gitu. Nah, di dalam konteks ini penting untuk kita memahami gejolak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Papua dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada di sana. Gitu. Nah, pembunuhan Pendeta Yeremia ini adalah salah satu saja dari sekian kasus pembunuhan yang tidak pernah dibongkar oleh negara, tidak pernah diusut oleh negara. Nah, ketiadaan pengusutan semacam itu akan terus memunculkan dugaan bahwa negara memang sengaja tidak mau menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan bisa lebih jauh, negara atau elemen-elemen di dalam negara dianggap semacam apa namanya ikut mengkondisikan situasi dengan kekerasan sehingga lahir satu kondisi yang mengharuskan masyarakat untuk mengosongkan wilayah itu sehingga dapat melancarkan kegiatan pertambangan. Nah, hal semacam itu menjadi pola umum di dunia, di Amerika Latin, gitu ya, di Brazil atau di negara-negara Asia yang kaya akan sumber daya alam, termasuk juga di Indonesia. Gitu. Nah, konflik-konflik semacam ini akan terus tumbuh, kekerasan semacam ini akan terus terjadi kalau pengelolaan sumber daya alam semacam itu tidak dikelola dengan memperhatikan hak asasi manusia, memperhatikan pelestarian lingkungan, memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Nah, saya ingin masuk ke satu slide yang sudah disiapkan mungkin ya. Sudah. Oke, jadi saya nggak ingin terlalu jauh lagi di kasus Pendeta Yeremia, tapi saya mau mengangkat satu potret yang lebih besar bahwa dalam 2 tahun terakhir, kalau kita lihat angka pembunuhan di luar proses hukum itu cukup sering terjadi. 2018 itu ada 12 kasus dengan total korban 18 orang. 2019 itu ada 20 peristiwa, 20 kasus dengan jumlah yang sangat besar, 56 orang. Dan sekarang, tahun 2020, itu ada 15 peristiwa, 15 kasus dengan jumlah 22 orang korban, 22 jiwa manusia. Tapi kalau kita lihat sejak periode yang sebelumnya, periode di mana Amnesty International melakukan penelitian
terhadap 69 kasus pembunuhan sejak 2010 sampai 2018, ini jumlah yang sangat tinggi gitu ya. Untuk periode yang sangat singkat 2018 sampai 2020 dengan jumlah korban yang demikian itu sangat mengkhawatirkan gitu. Jadi kalau kita pakai ilustrasi sederhana saja, 8 tahun periode yang menjadi periode penelitian Amnesty terkait dengan 69 kasus dengan 90-an orang korban dalam 8 tahun itu, dalam 2 tahun kita sudah sampai pada jumlah yang cukup tinggi juga gitu. Dan itu kalau kita tambah 18 tambah 56 tambah 22 itu jumlah yang sangat mengkhawatirkan. Nah, kalau kita elaborasi lagi dalam periode yang sama 2018 sampai 2020 atau 2 tahun terakhir, maka kasus-kasus yang melibatkan aparat keamanan itu juga tidak banyak berubah gitu. Mungkin ada sedikit pengurangan, tetapi sebenarnya jumlah korbannya sangat mengkhawatirkan. Misalnya yang melibatkan TNI Polri itu ada 12 peristiwa dengan 29 korban. Yang melibatkan hanya TNI itu ada 13 kasus, 13 peristiwa dengan 23 orang korban. Yang melibatkan kepolisian, hanya kepolisian itu 15 peristiwa dengan jumlah korban 16 orang. Ada kelompok yang tidak dikenal yang bagi pemerintah atau bagi aparat keamanan menyebutnya sebagai kelompok kriminal bersenjata atau sebagai kelompok separatis bersenjata dengan jumlah 6 kasus gitu. Jumlah yang sangat rendah dibandingkan dengan kasus-kasus yang melibatkan aparat keamanan yang terjadi dalam periode 2 tahun tersebut. Di luar soal operasi keamanan itu ada yang meninggal di penjara, 1 peristiwa tapi dengan jumlah 2 orang korban. Nah, kalau kita lihat dengan jumlah itu semua, maka kurang lebih seperti ini gitu ya. 16 korban oleh polisi, 23 korban oleh aparat keamanan, oleh keduanya 29 korban, dan di dalam penjara, dan tentu saja ini otoritas kepolisian itu ada 2 orang korban. Nah, kalau kita lihat mana yang tertinggi dari segi kewilayahan misalnya, itu yang paling tinggi memang di wilayah di mana konfliknya cukup tinggi, yaitu di Nduga misalnya. Dan yang kedua di Jayawijaya, ini juga masih pegunungan gitu ya. Baru kemudian turun ke kota seperti Jayapura, Mimika, atau Deiyai. Gitu. Kalau dari segi pertanggungjawaban negara, dalam arti apakah proses hukumnya digelar atau tidak, apakah investigasinya dibuka atau dibuka secara publik atau tidak, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi banyak sekali investigasi yang katanya dilakukan tapi tidak pernah dijelaskan secara terbuka gitu ya. Mungkin itu tadi di awal pendeta katakan ya menggunakan penyelesaian dengan cara memberi uang atau memberi apalah gitu. Tanpa ada kejelasan apa sebenarnya peristiwa itu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Siapa yang sesungguhnya terlibat di dalam proses itu dan mengapa pendeta tersebut sampai harus ditembak. Itu hal-hal semacam itu tidak muncul di dalam proses yang informal itu. Nah, kalau kita jabarkan itu proses-proses verifikasi itu sebenarnya tidak terlalu banyak dan melalui pengadilan militer ada sangat sedikit, melalui kalaupun diproses di kepolisian itu biasanya hanya melalui mekanisme internal, dan kalaupun kalau kita lihat lebih jauh lagi itu banyak juga kasus yang sama sekali tidak diinvestigasi, atau kalaupun ada yang diinvestigasi belum jelas hasilnya seperti apa. Nah, maaf. Kalau kita lihat jumlahnya untuk periode yang terakhir ini jumlahnya sudah sangat tinggi gitu ya. Kalau dalam 8 tahun yang sebelumnya, meskipun itu tidak menggambarkan keseluruhan 8 tahun itu, dibandingkan dengan 2 tahun yang terakhir, itu jumlahnya yang tadi saya katakan sangat mengkhawatirkan, yaitu 94 orang Papua dan 2 orang non-Papua. Proses hukum yang tadi saya buat grafik di awal, bukan saya buat, teman saya yang buat, Andri di Amnesty dan Rizda. Jadi proses investigasinya seperti ini kurang lebih itu. Ada investigasi sebanyak 7 kasus, ada investigasi yang tidak dibuat di publik sebanyak 14 kasus, ada kasus yang sama sekali tidak diinvestigasi itu 9 kasus, ada kasus yang dibawa ke mekanisme internal kepolisian itu 5 kasus, hanya 2 yang dibawa ke pengadilan, dan hanya 2 yang dibawa ke mahkamah militer, dan 8 kasus yang masih dalam proses verifikasi di dalam institusi penegak hukum. Nah, yang terbaru adalah
kasus pendeta Yeremias, yang saya kira ini memunculkan pertanyaan besar gitu, mengapa kasus itu terjadi gitu. Kan biasanya kita dihadapkan pada penjelasan bahwa ada kelompok kriminal bersenjata atau mereka yang tewas itu terlibat di dalam aktivitas politik, misalnya separatisme gitu. Nah ini tokoh gereja, pimpinan gereja gitu ya, orang yang kegiatannya ya beribadah, tetapi juga menjadi korban penembakan gitu. Nah karena itu kasus ini harus dibongkar, kasus ini harus diusut dengan cara yang imparsial, dengan cara yang independen, dengan terbuka. Gitu. Nah proses hukum ini dalam pandangan kami harus melibatkan institusi yang independen seperti Komnas HAM gitu. Dan itu tidak cukup Komnas HAM di kantor perwakilan di Papua, melainkan harus dibentuk sebuah tim penyelidik ad hoc menurut Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh Komnas HAM di Jakarta. Nah, saya tidak akan lebih detail, tetapi saya ingin tutup dengan satu pernyataan bahwa kami sangat menyayangkan sikap pemerintah Indonesia di forum PBB yang masih cenderung resisten terhadap suara-suara dari negara, sekecil apapun, bahkan sekecil negara Vanuatu misalnya, seharusnya bisa dijawab dengan cara yang lebih elegan, dengan cara yang lebih memperlihatkan komitmen negara Indonesia pada penegakan hukum, pada hak asasi manusia, gitu ya. Bagaimanapun konstitusi kita menegaskan di pasal-pasal awalnya bahwa kita negara hukum. Negara hukum itu artinya harus ada penghukuman yang efektif kepada mereka yang melakukan kejahatan yang sangat serius. Di dalam konteks kejahatan serius itu, kejahatan tidak bisa diampuni, tidak boleh diampuni. Di dalam hukum internasional, kejahatan-kejahatan yang sangat serius, misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity, itu tidak boleh diampuni, tidak boleh dihilangkan pertanggungjawaban pelaku hanya karena misalnya melaksanakan perintah atasan, tidak boleh dihilangkan pertanggungjawaban pelaku hanya karena misalnya ia pernah diberikan pengampunan gitu, atau pernah diadili untuk perkara yang sama gitu. Jadi kejahatan semacam itu dalam konvensi PBB tahun 68 itu wajib untuk diusut dan tidak boleh dihentikan proses penghukumannya gitu oleh proses apapun, apalagi proses informal gitu. Kita pernah dengar Menko Polhukam di Jakarta mengatakan itu selesai kok semuanya dengan bakar batu atau dengan proses. Hal semacam itu tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menuntut pidana terhadap siapapun yang menghilangkan nyawa dari manusia. Dalam kasus ini yang terakhir pendeta Yeremias gitu. Jadi saya kira mudah-mudahan ini nggak terlalu panjang, Bung Ronald. Saya ingin tutup saja. Saya yakin masih ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh para pembicara yang lain untuk melengkapinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Usman. Ini ada beberapa pertanyaan dari seputar Papua.com. Buat teman-teman semua silakan nanti ada yang mau jawab. Ya, bagaimana sikap gereja dan pemerhati kemanusiaan terkait klaim pihak keamanan TNI bahwa pelaku itu adalah KKSB. Sejauh ini belum ada klarifikasi maupun penjelasan lebih lanjut. Lalu yang terakhir adalah, masih pertanyaan yang sama dari Reuters, bagaimana PGI melaksanakan investigasi mengenai kasus minggu lalu bersama dengan Istana, bentuk kontribusinya apa? Ya, baik, saya kasih kesempatan juga untuk teman-teman untuk pertanyaan dari seputar Papua.com tadi. Ada teman-teman lain lagi dari Pak Endar Moko yang tadi sudah raise hand. Oh, sudah tidak jadi ya. Baik teman-teman, ada yang mau memberikan pertanyaan lagi? Ini yang pertanyaan tadi ini saya kasih kesempatan dulu kepada teman-teman merhati nih soal klaim pihak keamanan terkait dengan pelakunya KKSB ini. Sebenarnya KKSB ini apa menurut teman-teman? Lalu, tapi ini juga menarik nih teman-teman. Kemarin setelah penggambaran situasi di Hitadipa, ada motif yang hampir mirip sama dengan kejadian diduga. Ya, pertama itu ada terjadi konflik antara TNI dengan TPNPB atau mereka sebut KKSB. Kemudian ada pembunuhan pendeta,
lalu peneliti yang senior, lalu kemudian ada pengosongan wilayah. Di Hitadipa juga modusnya hampir mirip. Nah, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman? Silakan saya kasih kesempatan dulu untuk Usman. Halo, kawan. Ya. Oke, terima kasih Bung Ronald dan juga dari Sevianto di seputar Papua. Jadi kalau ditanya tentang sikap kami misalnya soal klaim TNI bahwa pelakunya adalah KKSB, itu klaim itu lemah kredibilitasnya karena tidak didasarkan pada pembuktian awal tentang apa benar itu dilakukan oleh yang disebut sebagai kelompok kriminal separatis bersenjata. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana atas sebuah pembunuhan itu bersifat individual, bersifat personal. Dia tidak bisa dilempar kepada kelompok anu begitu. Jadi dia harus diinvestigasi dengan bukti-bukti yang ilmiah untuk menunjuk siapa persisnya orang yang melakukan itu. Kalau lebih dari satu orang, apa peran persisnya dari orang yang lebih dari satu itu? Apakah menyuruh melakukan atau memerintahkan atau turut serta melakukan dan seterusnya. Jadi proses hukum yang semacam itu yang sebenarnya harus didahulukan. Sama halnya ketika ada anggota TNI ditemukan tewas. Maka yang perlu dilakukan oleh TNI adalah mendorong proses penegakan hukum atas kematian anggota TNI. Bukan kemudian mengambil jalan dengan operasi militer gitu ya. Jadi tindakan semacam itu tindakan kriminal, membunuh misalnya anggota masyarakat atau membunuh anggota TNI gitu. Karena itu negara wajib melakukan proses investigasi yang hasilnya berupa siapa pelaku pembunuhan tersebut gitu. Jadi sebagai negara hukum maka setiap ada kematian dan pembunuhan harus dilakukan dengan penegakan hukum. Dan idealnya sebenarnya dengan seluruh penjelasan kawan-kawan tadi, khususnya Bung Aal dari Imparsial, maka memang tidak bisa dan tidak seharusnya kekuatan pertahanan kita, kekuatan bersenjata pertahanan kita, militer dalam hal ini, itu diturunkan di dalam teritori hukum Indonesia. Karena dia akan punya akibat yang tinggi pada kematian di kalangan warga kita sendiri. Padahal kekuatan pertahanan TNI itu dimaksudkan untuk menghadapi musuh asing. Jadi saya kira ada problem yang serius di dalam Papua ketika menghadapi kasus-kasus kematian atau pembunuhan di luar proses hukum. Yang terjadi yang tadi disebut oleh Kak Anum, lempar tanggung jawab gitu. Jadi perang opini di dalam media massa. Itu tidak akan menolong baik itu TNI, pemerintah atau kita semua kalau sekedar hanya tuduhan gitu ya. Sama seperti Pater John Jonga dan juga Bung Theo Hasegem mengumumkan hasil investigasi tim kemanusiaan mereka di Nduga, diserahkan kepada kepolisian, lalu kepolisian mengatakan itu laporan separatis. Jadi tendensi semacam ini itu hanya akan menumpuk masalah kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua tanpa bisa menyediakan kesempatan kepada negara untuk membuktikan proses hukum itu apa sebenarnya. Sama seperti para diplomat Indonesia di forum PBB itu. Diplomasi itu bukan sekedar menjawab, tetapi apakah jawaban itu memang berkualitas, sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Jadi kalau kita menuduh Vanuatu mencampuri urusan dalam negeri kita, bukankah kita juga bersuara soal hak asasi manusia di Palestina, di Syria misalnya, atau di Myanmar? Jadi itu justru hanya menunjukkan hipokrasi negara kita di dalam berdiplomasi tentang Papua. Harusnya katakan saja bahwa kami sedang melakukan investigasi, memang belum terbongkar, tapi kami akan mengambil langkah terus-menerus sampai itu bisa terbongkar. Jadi saya kira jawaban-jawaban semacam itu yang dibutuhkan di dalam tata krama diplomatik internasional, bukan justru malah menuduh balik
seolah-olah Vanuatu harusnya misalnya mendikte diri sendiri. Mereka juga tidak sedang berdikte, dan saya kira di dalam forum-forum PBB selalu ada tata krama. Selalu pertanyaan-pertanyaan kritis itu didahului dengan apresiasi. Kami mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia telah melakukan A, B, C, akan tetapi kami bertanya, dan hal itu seharusnya dijawab dengan jawaban yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Terima kasih.